Halo keluarga online, welcome back to Nawari Family. Gimana kabarnya? Baik-baik aja kan? Nina di sini di lapangan Denggung sekarang. Alhamdulillah sekarang baik-baik aja, dan Nina juga berharap untuk keluarga online semuanya sehat walafiat dan selalu diberikan perlindungan. Nah, hari ini vlognya Nina mau ceritain mengenai pengalaman yang sedikit kurang menyenangkan karena kehilangan STNK. Nah, jadi tuh beberapa bulan yang lalu aku tuh sebenarnya kehilangan STNK kan, cuma baru sempat buat ngurus itu di bulan Juni dan Juli. So sekarang udah selesai sih, dan alhamdulillah aku udah nerima STNK-nya. Dan ya, Nina mau cerita karena barangkali teman-teman atau keluarga online di luar sana ada yang sedang membutuhkan informasi ini, dan semoga aja bermanfaat buat kalian. 1, 2, 3, let's go! Nah, balik lagi. Mungkin sekarang Nina mau cerita singkatnya aja ya, karena ini ternyata udah lumayan sore di lapangan Denggung dan udah mulai gelap. Jadi yang pertama itu ternyata aku baru tahu kalau misalnya ngurus STNK itu kan tadi lumayan lama, sekitar 14-16 hari sampai kita bisa nerima STNK-nya. Yang pertama itu kita harus nih datang di beberapa tempat untuk bisa datang ke Samsat untuk ngurus STNK. Jadi kita harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, kita pergi ke polsek setempat, deket-deket rumah aja, nggak usah yang jauh-jauh, untuk kita melaporkan kehilangan kita ke polisi. Nah, waktu di polsek itu aku dimintai untuk menunjukkan BPKB asli sama KTP pelapor. Nah, berhubung waktu itu aku yang datang sendiri, jadi pakai KTP ku. Terus habis itu yang kedua, tuk pergi ke kantor media. Kita pergi ke kantor media. Terus habis itu diminta untuk menunjukkan surat kehilangan dari kepolisian, terus fotokopi BPKB asli, fotokopinya aja, terus sama KTP pemilik BPKB. Nah, waktu kita ke kantor media, kita tuh bakal mendapatkan kwitansi sama kita bakal dapetin bukti penerbitan dari koran. Jadi itu kan kita harus menerbitkan di dua tempat ya, di radio sama di koran. Berhubung kemarin aku datang di UTY FM, radio UTY FM itu fasilitasnya tuh ada menerbitkan ke radio sama ke koran. Jadi ya aku datang ke satu tempat aja. Nah, itu. Untuk pembayarannya sendiri itu kemarin 35.000 ya, moga aja nggak naik lagi. Nah, terus habis itu di hari pertama kita ngurus ke kantor media itu kita udah bisa langsung dapat kwitansinya. Tapi untuk penerbitan korannya itu sendiri lumayan membutuhkan waktu sekitar 2-3 hari, jadi kita nggak bisa dapat langsung. Nah, setelah itu ada orang. Nah, setelah kita udah mengumpulkan semua dokumen dari kepolisian, terus habis itu dari kantor media juga, itu kita baru bisa pergi ke Samsat. Nah, pertama yang kita lakukan waktu ke Samsat itu kita cek fisik. Cek fisik itu kita perlu bawa BPKB asli, terus habis itu KTP asli pemilik BPKB, terus habis itu
surat pelaporan kehilangan dari Polsek sama surat pelaporan kehilangan dari media, dari radio sama koran itu tadi. Nah, datangnya kita pagi-pagi ya, jangan siang, karena untuk pendaftarannya itu sendiri itu maksimal di hari Senin sampai Jumat itu sampai jam 11 siang aja. Terus habis itu, setelah itu hari Jumat kalau nggak salah itu tuh cuma sampai jam 10. Nah, dan nunggu untuk cek fisik kendaraan itu sendiri itu cukup memakan waktu yang lama, karena kita tuh kan antri dengan orang lain, dan orang lain itu tuh kebutuhannya mungkin nggak kehilangan aja. Nah, itu dikumpulin di satu tempat, jadi butuh waktu yang lumayan lama. Kalau aku kemarin itu sekitar 2 jam. Setelah cek fisik itu nanti kita langsung datang ke gedung utama. Aku kan kemarin ke Samsat Sleman, jadi untuk cek fisik sama gedung utama pendaftaran Samsat itu tuh di satu area tapi beda gedung kayak gitu. Nah, setelah cek fisik udah selesai, kemarin aku langsung datang ke gedung utama untuk ngelakuin pendaftaran untuk kendaraan yang hilang. Nah, waktu di situ nanti aku disuruh untuk ngisi belangko sama harus fotokopi format surat pernyataan kehilangan dari Samsatnya sendiri. Jadi Samsat itu punya format sendiri mengenai surat kehilangan. Jadi kita buat 3 surat kehilangan. Yang pertama dari Polsek, surat media, terus habis itu dari Samsat itu sendiri. Cuma kalau yang dari Samsat itu sendiri, kita dimintai untuk menyantumkan materai. Nah, kalian nggak perlu panik kalau misalnya waktu nggak bawa itu semua, karena semuanya disediain di Samsat. Kalian tinggal datang aja di fotokopiannya dan bilang, "Mbak, mau fotokopi format surat kehilangan," kayak gitu. Nanti beserta materainya kita langsung dikasih dan kita tinggal bayar aja. Nah, setelah kita udah nulis semua persyaratannya itu, kita tinggal balik lagi ke pendaftaran, terus nanti kita bakalan diberi kwitansi untuk pengambilan STNK di 14 hari kemudian. Nah, ini makanya tadi aku bilang untuk ngurus STNK itu butuh sekitar 14 hari sampai 16 hari sampai kita bisa nerima STNK-nya itu sendiri. Di tanggal 14 itu kan aku inget banget tuh, nggak boleh kelupaan, kalian harus datang di tanggal berapa karena itu udah ada jadwalnya. Nah, waktu di tanggal 14 itu kan aku udah datang tuh dan udah searching nih, oh kira-kira membutuhkan biaya berapa ya untuk ngurus STNK, karena di 2 minggu sebelumnya itu waktu cek fisik dan pendaftaran STNK kehilangan itu sama sekali belum dikenai biaya. Kita cuma membayar fotokopi aja sama membayar materai. Ternyata waktu kemarin aku tanggal 14 waktu ngambil STNK itu aku sama sekali nggak ditariin uang gitu loh, dan aku bingung juga itu kenapa, atau memang gratis atau lagi ada event apa, aku nggak tahu. Dan alhamdulillahnya walaupun ngurus STNK itu cukup lama, tapi alhamdulillah sama sekali nggak ada biaya, cuma biaya pembayaran di media sama biaya untuk fotokopi. Nah, segitu aja teman-teman, dan semoga aja informasi dari aku bermanfaat. Sekian, bye-bye.